Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 11 mata kuliah Bahasa Indonesia dari Universitas Pamulang dengan dosen pengampu Mawardi Nurullah SPD MPD. Perkenalkan dengan saya sendiri Oktaviana Osepurek dan teman saya Mulyadi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang membangun teks laporan secara bersama-sama dan mandiri. Sebelumnya jangan lupa buat nonton videonya, like, komen, dan subscribe YouTube channel Mawardi Nurullah. Kita langsung kepada pembahasan yang pertama. Apa itu membangun teks laporan secara bersama-sama dan mandiri? Membangun teks laporan secara bersama-sama. Yang pertama, merekonstruksi teks laporan kegiatan ini dapat dilakukan secara bersama-sama berdasarkan teks laporan yang sudah ada, baik laporan penelitian maupun laporan kegiatan. Teks laporan ini dapat ditemukan di perpustakaan atau melalui internet. Ada dasarnya, merekonstruksi laporan adalah menyusun kembali teks dengan menggunakan bahasa sendiri, tetapi dengan tetap mempertahankan struktur teks, isi, dan genre mikro yang ada. Dan yang kedua, yaitu menyusun teks laporan yang baru, laporan yang ada di data teks yang baru tersusun dengan struktur teksnya, genre makro yang dapat digunakan di dalamnya, dan formulasi bahasanya, tetapi pokok persoalannya yang dapat diteliti atau kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya yaitu membangun teks laporan secara mandiri. Membangun teks laporan secara mandiri yaitu yang pertama, membuat rangkuman di dalam rangkuman kegiatan dapat menguasai isi materi yang telah dijelaskan dengan bagian yang belum dapat dipahami dengan cara membaca dan mempelajari isi materi. Dan yang kedua, membuat tugas dan proyek tentang teks laporan secara mandiri. Selanjutnya yaitu membuat rangkuman. Pengertian rangkuman atau ringkasan. Rangkuman dapat diartikan sebagai suatu hasil merangkum atau meringkas suatu tulisan atau pembicaraan menjadi suatu uraian yang lebih singkat dengan perbandingan secara proporsional antara bagian yang dirangkum dengan rangkumannya. Rangkuman dapat pula diartikan sebagai hasil merangkai atau merangkum atau menyatukan pokok-pokok pembicaraan atau tulisan yang terpencar dalam bentuk-bentuk pokok-pokoknya. Nah, itu dia teman-teman, materi yang barusan saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Ais, jangan di stop dulu videonya, karena setelah ini akan ada lagi penyampaian materi dari teman saya. Terima kasih, dah. Selanjutnya membuat tugas dan proyek tentang teks laporan. Dalam membuat tugas dan proyek tentang teks akademik dibagi menjadi dua. Yang pertama tugas. Carilah beberapa teks yang dimuat di buku, jurnal penelitian, majalah, surat kabar, atau media lain, baik cetak maupun elektronik. Kemudian lakukan sesuai dengan poin-poin berikut ini. Yang pertama, analisislah apakah teks-teks tersebut mengandung ciri-ciri akademik. Seandainya teks-teks yang Anda temukan itu belum memenuhi ciri-ciri akademik, ubahlah agar teks-teks tersebut menunjukkan ciri-ciri yang dimaksud. Yang kedua, amatilah teks-teks tersebut serta identifikasilah genre makro yang menjadi payung dan genre mikro yang terkandung di dalamnya. Buatlah sejumlah pertanyaan yang lain mengenai teks-teks tersebut dan jawablah pertanyaan-pertanyaan itu. Yang ketiga, tulislah hasil atau jawaban dari poin 1 sampai dengan poin 2 di lembar kertas lalu kumpulkan pada waktu yang disepakati antara Anda dan dosen pendamping Anda. Yang kedua, proyek. Proyek di sini dimaksud sebagai rencana belajar sesuai dengan kebutuhan akademik Anda. Susunlah sebuah proyek belajar yang berkaitan dengan ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Pada proyek Anda itu, Anda dapat membuat konversi dari teks yang kurang akademik menjadi teks yang lebih akademik, mempertanyakan segala sesuatu yang terkait dengan seluk-beluk teks akademik dan menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan, mendiskusikan materi tersebut dengan teman-teman Anda dan menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan, melakukan kegiatan belajar apapun yang Anda pandang dapat mendukung pemahaman Anda terhadap teks akademik dan menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.